Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, seorang psikolog dan CEO dari Positive Consulting. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi tema tentang self-love. Self-love artinya adalah cara kita mencintai diri kita sendiri. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri, dan mengapa sih penting bagi kita untuk mencintai diri kita? Ya, jadi memang mencintai diri kita sendiri ini penting sekali kita lakukan agar apa? Agar kita memiliki psikologis atau kejiwaan yang sehat, memiliki wajah yang menarik gitu kan, dan memiliki perilaku yang terpuji. Mengapa? Karena memang saat kita mencintai diri kita sendiri, maka kita akan menjaga diri kita dari segala hal yang bisa membuat diri kita jadi tidak nyaman. Apa sih yang sering membuat kita tidak nyaman? Yang sering membuat kita tidak nyaman adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri, dan juga penilaian kita terhadap cara orang lain menilai kita, gitu ya. Jadi kembali ke diri kita sendiri memang ya. Nah, ini pentingnya kita mengontrol pikiran kita, mengontrol perkataan kita, dan mengontrol tindakan serta pikiran kita, sehingga kita tidak lagi mengizinkan keburukan yang datang dari luar mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tindakan kita. Bagaimana contohnya Bu Sukma? Contohnya ketika ada orang yang berkata kasar, berkata keras, berkata menyakitkan terhadap diri kita. Apakah kita mencintai diri kita? Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita mencintai diri kita? Caranya adalah dengan kita mengontrol pikiran kita, bahwa perkataan negatif orang lain itu tidak menjadi masalah saat saya membatasi diri saya, mengontrol pikiran saya, bahwa itu bukanlah perkataan yang bermasalah buat saya. Artinya memang kita menyeleksi ya, menyeleksi pikiran kita, bahwa kita tidak mengizinkan pikiran kita untuk berpikir yang berlebihan terhadap perkataan orang tersebut pada kita. Sudahlah gitu ya, tidak diambil hati, tidak diambil pusing, perkataannya sudah berlalu. Walaupun perkataannya tadi menyakiti saya memilih untuk tetap tenang dan bahagia. Nah, ini penting gitu ya. Jadi pilihan kita terhadap tindakan buruk orang lain menunjukkan seberapa besar cinta kita kepada diri kita sendiri. Kalau cinta kita besar pada diri kita sendiri, maka apapun perkataan orang terhadap kita, tidak akan kita biarkan perkataan buruk itu menyakiti diri kita. Maka statement yang mengatakan bahwa meskipun Ibu tadi membuat saya tidak nyaman, saya memilih untuk tetap tenang dan bahagia. Nah, itu penting untuk kita ulang-ulang, penting untuk kita lakukan setiap kali kita merasa tidak nyaman. Ya, jadi cara kita mencintai diri kita sendiri adalah dengan tidak mengizinkan hal buruk dari orang lain membuat diri kita, perasaan kita, pikiran kita, dan perilaku kita menjadi tidak nyaman. Contoh lainnya gitu ya, ketika ada orang yang marah-marah kepada kita, bagaimana kita meresponnya? Apakah kita ikutan marah? Nah, kalau kita ikutan marah, membalas apalagi gitu ya dengan perbuatan yang buruk sama aja dengan mereka, maka artinya itu kita membiarkan diri kita menjadi buruk gitu kan, gitu ya. Orang lain yang buruk kok kita yang jadi ikutan buruk gitu kan. Nah, itu artinya kita mengizinkan kan keburukan terjadi pada kita, dan kita juga melakukan keburukan yang sama. Nah, kalau kita mencintai diri kita, maka kita benar-benar akan mengontrol perasaan kita. Meskipun dia membuat saya menjadi marah dan tidak nyaman, saya memilih untuk tetap tenang dan bahagia. Nah, ini adalah self-talk yang sangat memberdayakan, yang sangat powerful, membuat perasaan kita jadi cepat menjadi terkendali gitu ya. Jadi tidak memperturutkan emosi negatif yang muncul, namun kita mencoba mengalihkan emosi negatif yang muncul akibat perbuatan orang lain tadi dengan mengatakan self talk yang positif. Meskipun dia membuat saya sedih, dia membuat saya marah, dia membuat saya kesal, saya memilih untuk tetap tenang
dan bahagia. Nah, ya, dan rasakan perasaannya jadi jauh lebih nyaman gitu ya. Nah, sehingga ketika perasaan di hati kita dominan nyaman, tenang, happy, maka kita akan bisa memunculkan perilaku yang lebih terkendali dan bijak. Ya, jadi kalau kita memperturutkan emosi, misalnya orang marah pada kita dan kita terpancing ikutan marah dan kemudian bertindak yang tidak terkendali, maka tentu hasilnya tidak memuaskan ya, dan seringkali kita menyesali hal itu, ya kan? Menyesali hal itu, menjadi sedih, menjadi marah gitu ya, jadi negatif gitu ya. Itu pentingnya kita mengontrol diri kita. Oke, kalau saya sedang marah, saya sedang sedih, saya sedang kesal, saya sedang tidak nyaman, saya diam dulu, saya tenangin diri dulu, dan kemudian saya isi pikiran saya dengan self love tadi. Meskipun saya sedang tidak nyaman, saya memilih untuk tetap tenang dan bahagia. Dan kemudian saya kita bisa menyibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas lain yang kita sukai, yang menarik, yang bermanfaat, yang membuat kita teralihkan pikirannya, perasaannya dari masalah tadi. Nah, supaya bisa cepat move on ya. Ketika kondisi hati kita dan pikiran kita sudah jernih, sudah tenang kembali, maka kita bisa berpikir ulang terhadap perkataan atau perbuatan orang lain yang negatif tadi. Oh iya, apa sih latar belakang dia melakukan atau berkata seperti itu pada saya? Apa sih maksudnya? Oh iya, sebenarnya dia maksudnya baik sih, supaya saya berubah, supaya saya lebih komunikatif, supaya saya lebih menjaga diri, supaya saya lebih bisa menjadi orang yang positive thinking, supaya saya bisa menjadi orang yang lebih ramah, supaya saya bisa meraih impian saya. Sebenarnya maksudnya baik, cuman memang cara dia menyampaikan yang kurang nyaman di saya. Tapi inti dari pesannya adalah kebaikan untuk saya. Oke, saya maafkan dia, dan saya memilih untuk tetap tenang dan bahagia. Ya, baru kita bisa berpikir jernih ketika kita sudah mampu menerima kondisi atau kejadian yang tidak nyaman tersebut. Ya, maka memang kita ulang-ulang ya self talk-nya. Saya tetap tenang dan bahagia meskipun ada orang yang membuat saya tidak nyaman. Ya, itu ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, perkuat self love dalam diri kita. Izinkan hanya memikirkan, merasakan, dan melakukan tindakan yang baik-baik saja sebagai bukti bahwa kita benar-benar mencintai dan menyayangi diri kita. Selamat berbahagia, tetap tenang dan happy. Saya menarik, saya bahagia, saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.